Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Dan salam buat semua teman-teman dimanapun berada yang lagi ada kegiatan atau aktivitas, mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Nah oke teman-teman, kita masuk part 2 nya, yaitu kita pembongkaran. Nah untuk pekerjaannya udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton video part 1 nya atau video analisanya atau rincian pekerjaannya, boleh di skip dulu, silahkan menonton di video part 1 dulu. Nah untuk part 2 kita langsung pembongkaran, yaitu nanti kita lepas dulu semua yang bagian depannya, mulai dari headlamp. Nah ini kemarin bautnya ada berapa? 3. Nah ini covernya, bautnya baut bintang cuma ada 2. Nah kemudian kita lepas ini cover yang bagian depan, cover grillnya. Nah lanjut ke headlamp sebelah kanannya, sama bautnya kiri kanan sama. Nah lanjut ke bumper, bumpernya bautnya ada 3 sebelah kanan, baut 7. Nah sebelah kirinya juga ada 3, baut 7 juga. Nah di bawah ada bracket bumper 3 buah, baut 12. Nah habis itu baru kita lepas bracket bumper atau sasis depannya. Bautnya ada 1, 2, 3, 4 di sini, 1, 2, 3, 4 berarti 8. Kemudian kita lepas pengunci kap mesinnya, karena nanti kita mau mengeluarkan intercooler dan radiatornya. Nah jadi nanti radiatornya kita cuci di luar aja, karena mungkin radiatornya udah dipenuhi dengan oli. Nah setelah itu, selain itu lepas semua, nah lanjut kita lepas baterainya. Nah setelah baterai kita lepas, lanjut kita lepas box screennya atau pushboxnya, kemudian lanjut ECU. Nah setelah itu mobilnya baru kita dorong ke belakang. Nah nanti di belakang sana baru kita keluarkan semua oli yang ada di jalur pendinginnya. Nah yang seperti ini. Nah jadi buat teman-teman yang udah pernah nonton video kita sebelumnya tentang cleaning FL, NFL, AWD, yang bensin, udah pernah kita bahas semua. Nah untuk yang ini kebetulan pengerjaannya ada tambahan, yaitu kita sekalian memperbaiki oil coolernya. Nah intinya pengerjaannya semuanya tidak ada yang namanya bisa tertukar, tidak ada yang namanya bisa tertukar salah pasang, karena semua udah pas ya. Maksudnya contoh baut headlamp aja itu beda bautnya dengan baut bumper, jadi tidak ada yang namanya yang baut headlamp bisa tertukar ke baut bumper. Nah jenis baut pun berbeda. Contoh baut sasis depan yang di sini ada 8, di sini 4, kemudian di sini 4, itu bautnya pun juga beda. Walaupun bautnya sama dengan baut yang lain, jenis bautnya beda. Jadi kalau teman-teman bongkar, yang bagian depan pisahkan aja bautnya. Misalnya setelah bumper terlepas, headlamp terlepas, pisahkan bautnya di satu kotak. Nah nanti kalau masuk bagian dalamnya, bagian mesinnya, pisahkan juga bautnya satu kotak. Jadi pekerjaan itu hati-hati, teliti dan bersih. Saya yakin teman-teman juga bisa mengerjakannya. Yang pasti sama ya dengan video-video sebelumnya. Cara cleaningnya kita menggunakan rinso, sabun, bensin. Kita menggunakan peralatan sederhana aja, karena di daerah pada umumnya susah untuk mendapatkan cairan-cairan khusus untuk cleaning. Nah sekarang kita manfaatkan cairan yang ada di rumah saja. Nah nanti seperti ini, kotoran, debu, ada oli, gomok, semua kita cleaning, semua kita bersihkan. Intinya kita kinclongkan lagi mesinnya. Nah seperti ini, kotoran-kotoran yang ada di belakang, yang di atas mesinnya. Nah nanti dilepas semua. Nah seperti biasa teman-teman ya, kita ngerjakannya habis dari bumper kita lanjut ke dalam bagian mesin. Yang pastinya bagian sini dulu, karena kita mau mengeluarkan oli yang ada di tabung air radiatornya. Nah habis itu kita lanjut ke sebelah kanannya, dari filter udara lanjut ke turbonya. Nah nanti turbonya kita cleaning juga, kita bersihkan, karena jalur pendingin turbonya juga sudah bercampur dengan oli. Nah yang di belakang bagian sana EGR nya, nah nanti kita cleaning juga. Nah habis dari turbo kita lanjut ke intercooler, kita lepas intercoolernya, lanjut ke pipingnya. Nah lanjut ke throttle-nya, lanjut ke intake-nya. Nah untuk pengerjaan semua ini kita tidak membutuhkan banyak tool. Yang kita butuhkan cuma tool 7, kemudian 10, 12, 13, 15, 16, 17. Kemudian tool pendukungnya seperti obeng minus, tang, obeng bintang, kunci L. Jadi untuk melakukan cleaning atau membongkar semua yang ada di ruang mesinnya, kita tidak membutuhkan kunci khusus atau peralatan khusus. Nah oke teman-teman, kita lanjut. Kita lepas dulu bumpernya, covernya dikit lepas. Ini cuma ada kleman, kemudian di sini ada baut bintang. Nah untuk headlamp sebelah kiri, sebelah kanan bautnya sama, bautnya ada 3, 1, 2, 3. Yang di dalam pakai tool 10. Nah kemudian kita lanjut lepas headlampnya. Nah headlampnya dikit lepas, baut bumpernya udah, sebelah kanannya 3, sebelah kiri 3, di bawahnya 3. Nah sekarang kita tarik bumpernya keluar, tinggal tarik, keluarkan bos.
Nah, untuk menarik bempernya, sebelum bempernya diturunkan, jangan lupa lepas soket fog lampnya. Nah, gitu, ditarik ke depan. Nah, setelah bempernya kita lepas, kita lanjut lepas sasis atau bracket bemper yang bagian depan. Nah, bautnya ada 4 di kanan, 4 di kiri, 2 di atas. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Intercooler kita lepas. Itu bautnya cuma ada 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, untuk mengeluarkan intercoolernya itu ke kanan. Nah, baut yang ini dilonggarkan. 1, 2, 1, 2. Nah, kemudian ini dijatuhkan ke bawah intercoolernya. Nah, sekarang kita keluarkan oli yang ada di jalur pendingin. Nah, jadi karena kasus mobil ini olinya pindah ke jalur pendingin. Nah, sebelum cleaning kita keluarkan dulu oli yang ada di jalur pendinginnya. Nah, seperti ini. Nah, itu. Kita tumpahin ke bawah dulu. Nah, untuk di bagian kanannya yang di sini baterai, kemudian pushbox atau box screen. Nah, ini soketnya. Nah, soket ini dibautkan dengan baut 7. Jadi teman-teman kalau buka tutupnya pushbox, itu ada baut 3 buah yang di atas pushboxnya. Nah, itu bautnya. Nah, baut itu untuk penahan soket yang ini. Jadi soketnya dibautkan. Nah, kita mau mengeluarkan oli yang ada di tabung radiatornya. Nah, yang di radiatornya sendiri udah kita keluarkan lewat bawah. Nah, sekarang kita keluarkan yang bagian atasnya. Sambil menunggu olinya keluar, kita buka yang lainnya. Nah, itu mungkin teman-teman juga ada tahu kemarin, yaitu tinggal lepas baut 10 yang di sini. Nah, kemudian lepas selangnya yang di PCV yang di sini. Nah, kemudian lepas selangnya yang di turbo. Angkat boxnya satu set, cover bawah sama cover atasnya sekalian. Nah, ini sengaja kita dorong mobilnya ke belakang. Kita mengeluarkan semua oli yang ada di jalur pendinginnya. Nah, caranya kita lepas selang radiator yang di bawah, yang bagian termostat. Nih, termostatnya kita lepas juga. Nih. Kemudian kita masukkan air dari tabung radiatornya. Nah, nanti dia keluar di sini. Minimal oli yang menumpuk di jalur pendinginnya keluar. Jadi nanti untuk finishingnya baru kita bersihkan sama rinso. Nah, jadi ini kondisi oli yang bercampur sama air. Nah, setelah oli yang ada di jalur pendingin kita keluarkan, lanjut kita lepas nanti radiatornya ya. Sekarang kita fokusnya ke bagian jalur pendingin karena udah dipenuhi sama oli. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke bagian mesinnya. Seperti biasa teman-teman ya, ini kita lepas nanti semuanya. Selang, wiring, gampang aja, tinggal cabut-cabut aja. Nah, oke teman-teman, radiatornya udah kita keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan radiatornya sama seperti mengeluarkan intercooler, kita cukup merenggangkan kondensor AC agar ada space untuk mengeluarkan radiatornya. Nah, ini kondisi setelah radiator kita lepas. Nah, sekarang coba kita cek radiatornya dan kita simulasikan. Nah, ini radiatornya. Nah, ini saya videokan posisi dari arah dalamnya. Nah, ini fan AC-nya. Nah, itu fan radiatornya. Nah, untuk radiator kita lepasnya satu paket aja sama fan-nya. Jadi kita tinggal lepas selang air radiatornya. Ini satu. Nah, yang di bawah satu. Nah, ini selang yang menuju radiatornya. Jadi kalau misalnya dari mesin, kolan masuk radiator itu melewati selang ini. Nah, setelah didinginkan, kemudian airnya masuk lagi ke mesin, itu lewat selang yang di bawah itu. Nah, itu nanti sambungannya ketemunya termostat. Nah, jadi teman-teman yang kemarin pernah nanya termostatnya posisinya di mana, nah ikutin aja selang jalur bawahnya yang menuju mesin. Nah, kemudian lepas nepel ini. Nah, kemudian lepas soketnya. Soket yang ada di modul extra fan-nya yang ini. Nah, berarti untuk melepas radiatornya satu paket teman-teman tinggal lepas ini satu bautnya, berarti 2 ya. Kemudian lanjut selangnya 2. Nah, kemudian lanjut selang nepel olinya 2. Nah, karena kita sekalian cleaning total, jadi untuk pelepasan turbo sama downpipe kita bisa lepasnya dari sini aja. Jadi kita nggak perlu nanti mengeluarkan ke arah atasnya. Nah, ini selang yang ke intercooler. Nah, ini satu, yang itu satu. Nah, nanti semua kita rapikan, kita bersihkan. Yaudah, kita lanjut. Kita lepas downpipe dulu ya. Kita lepas downpipe, kemudian kita lepas turbonya. Nah, seperti biasa downpipe bautnya ada 3 di bawah yang menuju ke knalpot. Kemudian baut bracketnya, nah bautnya sama dengan baut bracket piping turbo yang sebelah kiri mobilnya. Nah, kemudian lepas klemannya yang ini.
kleman turbonya, yang ke downpipe. Nah, setelah downpipe-nya terlepas, baru kita bisa lepas turbonya. Nah, ini downpipe-nya udah kita lepas. Jadi untuk melepas downpipe, teman-teman tinggal lepas baut yang 3 di bawah, yaitu baut yang ke knalpot. Nah, kemudian lepas bracketnya, ini satu. Nah, kemudian lepas kleman yang di sini, yang pakai baut L yang ke turbo. Nah, oke teman-teman, ini turbonya. Jadi karena kita melepas radiator, jadi kita cukup melepas turbonya dari depan aja dan mengeluarkannya ke depan. Nah, karena mobil ini ada masalah di oil coolernya, yaitu oli mesinnya masuk ke jalur pendingin. Jadi semua jalur pendingin yang ada di mesin ini udah dipenuhi dengan oli, termasuk jalur pendingin yang ada di turbo. Nah, untuk melepas turbo kita cuma tinggal lepas yang pertama baut yang ke header, ini 4-nya. Nah, kemudian baut yang ke piping turbonya, yang ke intercooler. Nah, kemudian soket aktuatornya. Nah, kemudian selang vakum aktuatornya. Nah, lanjut lepas baut 10 2 buah yang ke blok mesinnya. Nah, setelah semua itu terlepas, teman-teman tinggal angkat aja. Nah, jadi teman-teman, untuk melepas turbo kita tidak membutuhkan peralatan yang banyak atau tidak membutuhkan tool yang banyak. Nah, yang ke header bautnya baut 13. Nah, yang ke piping turbo bautnya baut 13 2 buah. Nah, kemudian untuk nepelnya, nepel oli sama jalur pendingin, bautnya baut 16. Kemudian lanjut ini baut 10. Yaudah, sekarang bagian depan udah. Nah, sekarang kita lanjut downpipe udah, turbo udah, intercooler udah, kemudian radiator udah. Nah, sekarang bagian depan sama bagian kiri kanannya udah selesai, udah kita lepas semua. Nah, kita lanjut yang bagian belakangnya. Untuk bagian belakang kita lepas dulu selang yang ada di atas mesinnya, yaitu mulai dari selang vakumnya yang ke booster. Nah, nanti kita pisahkan ke arah kanan mobilnya. Nah, kemudian lanjut kita lepas soket injektornya 1 2 3 4. Nah, kita pisahkan wiringnya ke kanan. Habis itu kita lanjut lepas common rail. Nah, kita lepas common rail dulu, baru bisa kita lepas EGR-nya. Nah, kita lanjut ya teman-teman, karena kita mau lepas intake-nya. Jadi kita lepas dulu elbow-nya, elbow yang di throttle. Nah, yang bahannya plastik. Nah, untuk yang bagian atasnya kita tinggal cabut aja. Yang pertama yang ini 1 2 3 4 5. Nah, habis itu kita lepas wiringnya. Nih, kita pisahkan aja yang di sini. Dia ada klemannya di sini. Kita lepasnya pakai obeng minus. Nah, setelah ini terlepas, soket-soket injektornya kita pisahkan ke bagian kanan mobilnya, biar kita lebih luasa ngerjakannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau untuk melepas bagian atas mesinnya, seperti part-part pendukung lainnya. Nah, itu tidak ada yang namanya bisa tertukar. Nah, gitu juga nanti nepel injektornya 1 2 3 4 ini tidak akan pernah bisa tertukar. Nah, ini yang ke supply pump, yang ini yang ke supply pump. Nah, jadi lekukannya udah pas, posisinya udah pas. Kalau dia tidak bisa dipasangkan, berarti posisinya bukan di sana. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lepas nepelnya. Ini pakai kunci 17. Kalau untuk yang FL, selang nepelnya, yang bagian common rail-nya, yang bagian injektornya ukurannya sama. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lepas dulu selang injektornya, kemudian common rail-nya. Selang injektor udah kita lepas, kemudian jalur pendingin yang ke turbo udah kita lepas. Nah, common rail udah kita lepas. Nah, ini. Nah, jadi buat teman-teman, posisinya seperti ini ya. Buatnya baut 13. Jadi kalau teman-teman cleaning, jangan lupa bersihkan common rail-nya. Lepas saja sensor yang ada di ujung common rail-nya, FPR-nya atau FRP-nya ya. Kalau kami bilang FPR-nya. Nah, ini sensor yang membaca tekanan solar yang ada di common rail-nya. Nah, untuk melepas EGR yang bagian atas ini, yang mulai dari sini, kalau teman-teman buka cover mesinnya nanti kelihatan di bagian belakang ada yang stainless, kemudian yang seperti ini. Nah, ini EGR-nya. Nah, untuk melepas ini bautnya ada 6, yaitu 2 bracketnya. Ini 1 bracketnya sini, bautnya ada di bawah ya. Nah, ini bracketnya 1 lagi. Nah, bautnya baut 13. Nah, ini bautnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita lepas baut EGR-nya. Nah, jadi untuk baut yang 2 ini teman-teman jangan lepas dulu ya. Cukup dilepas 1 aja karena ini buat tahanan dulu. Nah, kita lepas dulu baut EGR yang 4 di sini. Bautnya panjang, posisinya seperti ini, kayak dexelnya. Nah, 4 buah. Panjangnya sekitar 15 cm. Nah, segini. Nah, kita lepas dulu baut yang 4 EGR ke dexel. Nah, nanti baru kita lepas baut bracketnya. Nah, untuk intake-nya bautnya ada 8, 1 baut bracket. Jadi kalau kita totalkan berapa jumlah baut di intake-nya, bautnya ada 9 yang nempel di intake. Nah, tapi yang bagian atasnya 4, 1 deret. Kemudian di bawahnya 4, 1 deret. Nah, lanjut bagian bawahnya lagi
yaitu bracket intake-nya. Nah, untuk melepas EGR nanti jangan lupa lepas pipa katalis yang dari EGR ke intake. Yang ini. Maaf kalau seandainya pengambilan gambarnya tidak sempurna ya teman-teman. Nah, ini bagian belakang nih, bautnya baut 10, 2 buah. Nah, itu langsung dibautkan ke EGR-nya dan dibautkan ke intake-nya. Nah, nanti kalau teman-teman melihat ke arah belakangnya itu kelihatan aja pipa katalisnya. Nah, jadi pengerjaannya cukup mudah, urutannya gitu aja teman-teman ya. Intinya teman-teman tahu urutannya biar kita gampang melepasnya. Yaitu mulai dari depan tadi, kita lepas dulu common rail-nya, habis common rail baru kita bisa lepas EGR-nya. Nah, sebelum lepas EGR-nya, biar dia tidak mentok di saat kita tarik, itu kita lepas dulu pipa katalis yang ada di belakang EGR-nya. Memang space-nya cukup sempit, teman-teman bisa gunakan tool mini seperti ini. Yaudah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada penjelasannya yang kurang detail atau teman-teman masih ragu, boleh teman-teman diskusi di kolom komentar gimana cara melepasnya dan di mana posisi bautnya. Mudah-mudahan nanti video-video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Berarti untuk cleaning itu selesai pekerjaan kita. Kemudian kita lanjut nanti untuk pelepasan oil coolernya, karena kita ada penggantian oil cooler. Kita cek nanti ya, apakah yang masalah itu oil coolernya atau rumah oil coolernya. Jadi kita belum bisa pastikan apanya yang rusak. Memang betul setiap oli yang pindah ke jalur pendingin itu yang masalah pada jalur oil coolernya. Jadi kita nggak tahu ya apakah itu packingnya, apakah itu oil coolernya atau rumah oil coolernya sendiri. Nah, jadi kita nggak bisa pastikan, nanti kita lepas dulu, kita cek, mudah-mudahan saja cuman masalah di oil coolernya. Jadi kita bisa ganti dengan oil cooler yang baru. Sementara kasus yang seperti ini, yaitu yang lebih susahnya itu membersihkan semua oli yang ada di jalur pendingin. Nah, itu pengerjaannya yang cukup lama. Kita harus running mobilnya, sirkulasi airnya lagi, running lagi, ganti air radiatornya lagi, kasih rinso lagi. Jadi nanti untuk semua yang kita lepas, kalau seandainya tidak bisa kita videokan, kita simulasikan di luar. Intinya di sini teman-teman bisa tahu posisi bautnya dan di mana dan berapa jumlah bautnya. Nah, oke teman-teman, intake udah kita keluarkan, EGR udah, jadi posisinya di sini. Nah, karena nggak bisa kita videokan, kita simulasikan aja di luar. Nah, sekarang coba kita cek intake-nya. Nah, ini intake-nya. Ini EGR. Nah, ini pipa katalisnya yang di belakang intake. Nah, ini throttle-nya. Nah, ini elbow throttle-nya. Nah, jadi untuk melepas intake kita harus lepas elbow throttle-nya. Ini udah ada videonya cara melepasnya. Ini ada semacam klem kuncian. Nah, ini kita lepas dulu baru bisa kita cabut elbow throttle-nya. Nah, sekarang kita simulasikan posisi bautnya dan cara melepasnya. Nah, ini simulasi posisi dari belakang. Nah, gitu. Nah, jadi pertama kita lepas bagian atasnya, EGR-nya. Nah, sebelum kita lepas EGR-nya, kita lepas dulu pipa katalisnya. Nah, bautnya ada 2 di atas, 2 di bawah. Nah, setelah ini terlepas, nah baru bisa EGR-nya kita angkat keluar. Nah, untuk intake, bautnya ada 9, 4 bagian atas, 5 bagian bawah. Nah, bagian belakangnya, nih, ada solenoid vakum, yang di sini solenoid vakum intake, yang di sini solenoid vakum turbo. Nah, ini posisi dari belakang intake-nya. Nah, sekarang coba kita lihat bagian depannya. Nah, ini posisi depan intake-nya. Nah, jadi untuk melepas EGR, bautnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dibautkan langsung ke dexel-nya. Nah, jadi pekerjaan kita tinggal cleaning atau mencuci part yang udah kita bongkar, sekalian untuk melepas oil coolernya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut, yaitu pelepasan oil cooler. Cuma untuk kasus seperti ini, kalau kita biasanya langsung lepas sama rumah oil coolernya, karena sering kejadian kasus, yaitu rumah oil coolernya yang korosi atau keropos. Nah, nanti juga bisa menyebabkan pindahnya oli mesin ke jalur pendingin. Nah, nanti kita cek. Nah, kalau memang cuma masalah ada di oil coolernya, nah baru kita ganti oil cooler yang baru. Nah, untuk pelepasan oil cooler, yaitu yang pasti kita lepas fan belnya, kemudian alternator. Nah, baru bisa kita lepas rumah oil coolernya. Nah, karena space-nya cukup sempit, nanti kita simulasikan aja di luar posisi bautnya dan jumlah bautnya. Nah, oke teman-teman, ini oil coolernya. Kita pastikan dulu rumah oil coolernya tidak ada yang korosi atau yang keropos. Nah, sekarang coba kita cek, bos. Nah, jadi kalau kita lihat dari kondisi partnya, nah di sini terjadi kebocoran. Sepertinya ini udah pernah terjadi sebelumnya karena udah ada lemnya.
berarti sebelumnya udah pernah perbaikan di bagian oil coolernya. Nah, udah ketahuan berarti di sini lewatnya oli ke jalur pendinginnya. Nah, sekarang coba kita cek bagian rumah oil coolernya. Apakah ada yang korosi? Coba balik, bos. Nah, jadi buat teman-teman yang terjadi kasus oli mesinnya pindah ke jalur pendingin, jangan selalu fokusnya ke oil cooler aja. Nah, terkadang juga pernah terjadi yaitu korosi di bagian rumah oil coolernya. Nah, jadi ini dicek semua, perhatikan apakah semuanya masih bagus atau masih normal. Nah, kalau memang ini tidak ada yang korosi atau yang keropos, nah baru kita pasangkan oil cooler yang baru. Nah, setelah kita cek ternyata semua aman, rumah oil coolernya aman. Nah, kasusnya ada di oil coolernya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, apakah kalau oil cooler jebol bisa kita ganti sealnya saja? Sebenarnya bisa ya, cuma kita tidak mau mengambil risiko karena untuk penggantian itu jasanya lebih mahal daripada beli partnya sendiri. Jadi kalau saran kita, kalau misalnya teman-teman terdapat kasus seperti ini, sudah ganti aja oil coolernya. Karena oil cooler itu memang part yang ada masanya. Jadi suatu saat dia pasti mengalami kerusakan. Jadi untuk yang mobil DK ini, kemarin ownernya minta diganti sama oil coolernya yang ori. Jadi untuk melepas rumah oil cooler, yang pertama kita lepas panbelnya, kemudian kita lepas tensionernya, kemudian kita lepas alternator, karena alternator itu bracketnya dibautkan ke rumah oil coolernya. Nah, nanti setelah itu lepas semua, kalau teman-teman ngolong ke bagian belakang itu kelihatan aja bautnya semua. Coba kita cek berapa buah bautnya. Coba tunjuk, bos, berapa buah bautnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baut yang 7 ini itu dibautkan langsung ke bloknya. Nah, untuk baut oil coolernya itu posisinya di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini filter olinya. Jadi posisinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini arah ke blok mesinnya. Nah, oil coolernya ada di belakang sini. Nah, ini kita pasangkan di belakang sini. Nah, gitu kondisi terpasangnya. Nah, kalau teman-teman cuma hanya mengganti oil coolernya saja dan sudah memastikan rumah oil coolernya tidak masalah, kalau hanya mengganti ini saja, teman-teman tidak usah melepas yang lain. Ini tinggal lepas ini, kemudian kita turunkan ke bawah. Tidak perlu melepas yang lainnya. Cuma kami tidak mau mengambil risiko setiap pekerjaan seperti ini. Terkadang hal sepele bisa berakibat fatal. Takutnya nanti setelah kita pasang yang baru, mobil kita running, kemudian ternyata olinya masih pindah ke jalur pendingin. Nah, biasanya kasusnya ada di rumah oil coolernya. Nah, makanya kita pastikan rumah oil coolernya tidak ada masalah, tidak ada korosi. Nah, baru kita pasangkan oil cooler yang baru. Nah, jadi teman-teman, pekerjaan kita untuk pembongkaran selesai. Jadi karena kita sekalian cleaning total, makanya kami bongkar semua sama intake throttle-nya, yaitu turbonya juga. Nah, untuk radiator kita pencuciannya di luar aja. Nah, nanti setelah kita pasang, finishing pembersihan terakhir, tetap ya teman-teman, kita sirkulasi airnya menggunakan rinso atau sabun. Jadi nanti saat sirkulasi, saat pembersihan akhir, kita tidak terlalu banyak membuang waktu. Nah, ini kondisi setelah semua part yang kita bongkar. Berarti part yang kita bongkar mulai dari filter udara, turbonya, piping dan selang turbo, intercooler, kemudian radiatornya. Lanjut ke bagian sininya ya teman-teman, baterai, pushboxnya, tabung radiatornya, intake, throttle, EGR-nya. Nah, kemudian injektornya juga terlepas. Kita cleaning sekalian injektornya. Nah, ini nanti kita bersihkan. Karena setiap pekerjaan itu tetap teliti, hati-hati dan bersih. Dan kalau bersih, bersih aja sekalian. Betul, bos? Yaudah, kita lanjut sambil adik saya membersihkan yang part yang lain. Nah, nanti kita juga bersihkan yang ini. Tuh dinding-dinding yang bagian belakang yang ada tanah, debu, gomuk, oli. Nah, semua nanti kita bersihkan, kita kinclongkan lagi. Nah, oke teman-teman, untuk video pembongkaran kita sudah sampai di sini. Nanti kita lanjut video pemasangan. Nah, mungkin ada bagian pekerjaan yang tidak bisa kita videokan full karena space ya. Jadi nanti kita simulasikan lagi di saat pemasangan, kita simulasikan lagi posisinya di mana. Karena apabila ruang mesinnya udah bersih, nanti akan kelihatan semua posisi partnya. Nah, untuk pembersihan ruang mesin boleh menggunakan air, bensin, solar, terserah. Intinya
teman-teman tetap jaga soketnya, seperti soket-soket injektor, soket pushbox, ditutup aja sama plastik kalau misalnya takut ada masuk kotoran atau material-material yang bisa merusak soketnya. Intinya tetap hati-hati, teliti dan bersih. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Perawatan badak di rumah, salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.